أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Lagi dalam program konsultasi sekaligus kepada pasien saya ini, Marwan, yang insya Allah pada malam kesempatan hari ini kita bisa saling konsultasi, dan insya Allah dengan konsultasi ini insya Allah bermanfaat untuk teman-teman sekalian yang nanti menonton video ini, dijadikan pedoman, dijadikan patokan untuk lebih baik ke depannya insya Allah. Langsung disiarkan dari rumah pasien yang ada di depan Telkom ya, Pak Haji, Pak Haji Sofyan. Ya, Pak Haji Sofyan di kediamannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi tempat ini. Allah lindungi dan Allah berikan rahmat yang terbaik bagi keluarga Pak Haji Sofyan, istri dan semua anak keluarganya insyaallah. Amin. Jadi kami komunitas Ruqyah Buton itu punya program khusus, yaitu terapi intensif khusus pasien, dan alhamdulillah Marwan bisa punya kesempatan bergabung dalam tim, dalam kelompok terapi intensif komunitas Ruqyah Buton, dan alhamdulillah beliau masuk, dan hari ini sudah hari ketiga Pak Haji ya? Ya, Hari ketiga kami terapi, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala Marwan bisa mendapat hidayah, petunjuk dan kesembuhan secara lahir dan batin insyaallah. Walaupun target itu belum kita capai sempurna, tapi paling tidak insyaallah sudah ada perubahan. Dan saya kenalkan langsung ini beliau, ini Marwan, saudara Marwan. Orangnya ganteng. Iya, orangnya ganteng. Malam ini kelihatan ada aura yang muncul nih. Aura apa nih? Aura kasih tuh. Ada aura yang baik ya, muncul malam ini. Sudah semangat. Jadi kebetulan beliau ada Pak Haji juga sebagai omnya dan sebagai penjaga jadi wali yang ada di sini Marwan. Kita akan tanya-tanya nih sama Pak Haji, dan nanti tanya-tanya ke Marwan. Apa mungkin kesan dan kesan Pak Haji ketika kenal dengan saya, kenal dengan komunitas Ruqyah Buton, dan mungkin ada kesan-kesan apa Pak Haji selama ini insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kesan saya ketemu sama Pak Ustadz sudah 3 kali pertemuan. Alhamdulillah dengan adanya pertemuan dengan Pak Ustadz, dengan kedatangan ini Marwan dari Atambua, alhamdulillah waktu pertama datang keadaan Marwan bagaimana ya, apa namanya itu, dari sana Ya. Seperti nggak kenal dirinya gitu. Seperti tidak kenal dirinya, jadi lupa semua. Ya, saya. Ya, lanjut Pak Haji, insyaallah. Nah, kemudian dengan pertemuan 3 kali ini, alhamdulillah Marwan sudah kenal dirinya, sudah ada perubahan. Tadinya itu selalu lupa apa yang mau dikerjakan, lupa. Iya ya. Kemudian ini pertemuan yang ketiga kali ini, alhamdulillah sudah apa yang kita harapkan, sudah 90% sudah pulih. Iya. Jadi yang perlu saya tanyakan juga sebagai Pak Haji, ya mungkin ke depan akan ada dukungan secara moral dan kayak untuk Marwan, supaya mudah-mudahan beliau bisa jadi lebih baik ke depannya insyaallah, terutama dalam ibadah. Karena tujuan kami silaturahim ke rumah ini, ketemu Pak Haji, dan kebetulan berkesempatan untuk silaturahim dengan Marwan dan terapi, itu tujuannya bukan untuk menyembuhkan suatu penyakit. Yang saya maksud penyakit ada non medis dan medis kan. Tetapi yang paling utama adalah setelah dari program ini selesai, Marwan itu bisa ibadah.
ya bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nanti dengan ibadah itu Allah buka pintu-pintu kebaikan. Terutama kesehatannya kan, makin stabil. Allah kasih rezeki insyaallah, dan rezeki yang paling terbaik adalah pasangan. Nah, kita doakan supaya Marwan bisa dapat pasangan yang soleha, pasangan yang baik, karena pasangan itu yang paling utama Pak Haji. Iya, betul. Karena dia itu pendamping hidup kita, dan tanpa dia kita tidak bisa berkembang dan maju. Ya, nah, makanya dia ini Pak Ustadz dari Atambua ini kan tadinya itu pisah sama istrinya. Iya. Nah, jadi ini saya nilai itu Marwan ini sudah depresi begitu. Jadi jalan satunya bagaimana kita mencari ustadz supaya Marwan ini kita terapi. Nah, alhamdulillah ketemu sama Pak Ustadz. Dengan adanya ketemu sudah 3 kali terapi pertemuan 3 kali untuk terapi Marwan, kemudian saya, alhamdulillah sudah ada perubahan. Tadinya itu kayaknya tidak kenal dirinya, tidak mau lupa sholat 5 waktu. Alhamdulillah dengan adanya pertemuan 3 kali ini sudah ingat mau sholat, sudah ingat semuanya. Tapi pertama itu saya sudah kasih tahu dia, memang Marwan kita pisah sama istri sama anak, apalagi usaha. Tadinya itu kan giat usaha ini Pak Ustadz. Makanya dari situ saya kasih tahu dia, kalau istri ada 3 yang Marwan ini pikirkan. Ya, targetnya ke depan nih. Nah, targetnya ke depan. Makanya saya kasih gambaran. Iya. Jadi alhamdulillah dia ini sudah ingat semua itu, bahwa ini saya punya ini apa yang saya pikirkan sudah betul-betul dia sudah tahu. Pertama itu istri, tinggalkan istri, sudah pisah kan Pak Ustadz. Iya. Yang kedua itu anak, yang ketiga itu tidak ada pemasukan, termasuk usahanya sudah tidak ada lagi. Nah, jadi ketiga itu saya bilang termasuk istri itu, mungkin Marwan dengan ada pisah dengan istri itu, mungkin Tuhan itu berencana lain untuk memberikan yang terbaik buat Marwan. Yang kedua masalah anak, tidak mungkin melupakan orang tuanya. Betul. Nah, yang ketiga itu kita keluarga besar, mungkin kita besok-besok kalau Marwan sudah pulih dengan depresinya ini, kita kumpulkan bagaimana cara supaya bisa Marwan kembali lagi seperti semula. Nah, itu rencana saya. Jadi saya hubungi lagi dengan papanya, keluarganya, mereka setuju dengan itu, termasuk Marwan sendiri. Iya. Nah, jadi sampaikan Marwan, kata depresi itu dari medis. Kalau pemahaman Ustadz, bukan depresi, tetapi ada kekecewaan sedikit saja, tidak banyak ya kekecewaan. Ini manusia ketika kecewa itu wajar. Manusia tidak ada yang tidak stres. Kalau manusia yang tidak stres orang gila. Iya, jadi manusia itu ada stresnya Pak. Cuman kadang-kadang ketika kita stres yang terlalu tinggi, itu dimasuki setan. Akhirnya diperparah. Dan yang dihalangi awal itu adalah ibadah. Ibadah bukan cuma sholat. Iya. Silaturahim, menghormati orang yang lebih tua, bekerjaan, itu ibadah tuh. Maka dihalang di situ. Akhirnya agak sedikit drop. Tapi alhamdulillah tadi seperti Pak Haji sampaikan bahwa Marwan, setiap apa yang Allah angkat dan Allah hilangkan dari kita, ada rencana terbaik Allah itu ke depan itu untuk kita yang lebih baik. Yakinlah itu. Ya, kita punya harta tiba-tiba Allah musnahkan, Allah hilangkan dari kita, itu ada lebih baik ke depannya. Diganti bahkan lebih. Amin. Ya. Apalagi istri, begitu. Istri itu rahmat dan hidayah, petunjuk kan kepada kita. Pahala itu. Tapi kalau Allah masih sayang kepada kita, maka dia melihat itu. Oh Marwan dibiarkan begini pasti akan fatal nih. Maka Allah kasih petunjuk dengan cara bisa dan akan diganti lebih baik. Yakinlah bahwa setiap apa yang Allah ambil dari kita pasti akan diganti lebih baik. Orang-orang kafir saja, orang-orang tidak beriman, Allah kasih kenikmatan dunia sama mereka. Apalagi kita yang beriman. Cuma kadang-kadang kita kurang yakin kepada Allah. Kita kurang yakin. Ya. Jadi maka Allah kasih petunjuk seperti ini berupa teguran dan musibah ini kepada Marwan supaya jadikan Marwan jadi kuat. Jadi paham bahwa kita ini manusia ini, terutama kita orang beriman, itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kita itu tidak bisa diukur dengan dunia. Begitu. Jadi saya harap kepada Marwan mudah-mudahan pasca terapi ruqyah intensif nanti kelak
bisa jadi baik, Iya, jadi amin. baik, dan terutama bisa jaga ibadahnya. Nah, jadi ke depan nanti dia silaturahim, bisa ajak juga saya silaturahim kapan-kapan, ketemu dengan Marwan. Mungkin di jalan bisa tegur Ustadz, ketemu kalau bisa tegur, itu yang paling terbaik. Saya harap seperti itu, bukan sembuh lalu tidak ibadah, sembuh dan ibadah, itu paling utama. Nah, mungkin ada tambahan juga untuk, sudah cukup Pak Haji? Oke. Marwan, sekarang Marwan nih, gimana Marwan? Iya, harapan ke depan Marwan, bagaimana ketika nanti sudah selesai program ini? Ya pasti ingin lebih baik lah. Ini baik, Insya Allah. Nanti kalau tidak lupa sebagian pemahaman tentang agama, maka bertanya. Bertanya toh, jangan malu bertanya tentang agama itu. Bertanya kepada ahlinya. Toh, pada siapa saja yang paham agama, maka bertanya. Insya Allah akan dijelaskan, dan itu yang ya. Yang pertama ke depan adalah yang lebih baik ya, supaya lebih baik. Dan Ustaz sarankan kepada Marwan, ingat bahwa Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya bahwa setiap kesulitan ujung-ujungnya pasti ada kemudahan. Tidak ada orang itu sulit terus. Hujan tidak mungkin hujan terus, pasti ada waktunya untuk berhenti dan panas. Itu terjadi seperti itu. Yang penting selama kita masih tetap mempertahankan akidah kita sebagai orang muslim yang terbaik, kita pertahankan itu. Karena agama itu tidak bisa dibayar dengan dunia. Ya Marwan ya. Ada hikmah nih yang kita bahas kemarin, ada hikmah tuh. Jadi ingat bahwa Allah sayang sama Marwan, Allah sayang sama Pak Haji dan keluarga semuanya, sampai dapat bisa ketemu dengan saya dan bisa beberapa kali ketemu seperti ini dalam rukyah intensif. Ya Marwan ya, kita yakin bahwa semua apa yang Allah kasih kepada Marwan ini, bahwa itu semua adalah karena sayangnya Allah sama Marwan. Ya Marwan, insya Allah mudah-mudahan bisa jadi bekal pengalaman yang terbaik ke depan, supaya ketika dapat ujian lagi, Marwan itu kuat ke depannya insyaallah. Ya, Marwan ya. Oke, mungkin cuma itu Pak Haji. Cukup? Ya Marwan ya? Cukup. Nanti kita lanjut insyaallah sebentar di terapi ruqyah khusus. Ada ruqyah tambahan sedikit, nanti kita sebutin langsung prosesnya nanti setelah sebentar. Nanti kita lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat ya Pak Haji di sesi konsultasi ini. Teman-teman Facebook dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa dukung channel kami ya, Keraton TV Studio di YouTube. Kami tidak mau cari banyaknya subscriber, tapi yang kami cari adalah tolong dibagi video ini, karena dengan Anda bagi konten-konten dakwah kami, itu akan pahalanya untuk Anda juga, pahalanya untuk kaum muslimin dan muslimat. Siapa yang membagi pasti dapat pahala sama dengan apa yang kami tujukan dari Komunitas Ruqyah Buton Indonesia. Alhamdulillah malam ini saya bisa ketemu dengan keluarga ini dalam acara ruqyah intensif atau konsultasi. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, jam ini di malam Jumat yang berkah ini, bisa bermanfaat, terutama untuk kita, keluarga Pak Haji dan Marwan, saya juga dan keluarga semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi, dan Allah berikan rezeki, ya, berikan kemudahan dalam ibadah, seperti kesehatan, terutama di masa pandemi Corona ini ya, virus COVID-19 ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat saudara-saudara kita yang ada di rumah sakit, angkat penyakitnya dan sembuhkan. Dan kita yang sehat ini Allah jaga, Allah lindungi. Dan khususnya para medis, pemerintah Kota Bau-Bau terutama, tim gugus tugas COVID-19, semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi mereka. Allah Subhanahu wa taala berikan mereka kemudahan untuk selalu aktif untuk membantu saudara-saudara, terutama masyarakat di Kota Bau-Bau yang kita cintai ini. Semoga apa yang sampai ini bermanfaat, dan kita akan ketemu lagi di waktu-waktu yang lain dalam konsultasi ruqyah syariah Keraton TV Kota Bau-Bau insyaallah ya. Saya ucapkan barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم،
Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Fokus ya, dengar ayatnya. Fokusnya dengar di telinga, tetapi doa dalam hati. Oh, ya Allah, ya, buatlah hati saya supaya bisa beribadah ke depan lebih baik. Jaga hati saya yang ada ini, yang sekarang yang bagus ini tetap bagus. Ya, fokus. Saya bacakan ayatnya. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammati wa min kulli ainin lamma. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammati wa min kulli ainin lamma. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal mallahu wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal mallahu wa ni'man nasir. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين
وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام
وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله ملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم فتعالى الله ملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم فتعالى الله ملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم فتعالى الله ملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. Buka pecinya. Oke. Ya, agak maju sedikit dari situ. Fokus di kepala, fokus di tangan saya ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيت خاشعا متصدعا من خشية الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيت خاشعا متصدعا من خشية الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيت خاشعا متصدعا من خشية الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيت خاشعا متصدعا من خشية الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيت خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به سحر إن الله سيبطله 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 فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به سحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلمات ولو كره المجرمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. Haji pegang belakangnya. Ya, pas di lehernya pangkal ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Tarik nafasnya, lepas dari mulut dan hidung. Sekali lagi tarik, terus lebih panjang lagi tariknya. Bismillah. Lebih panjang, tarik, lepas, tarik lagi ke dalam, lepas, tarik lagi. Bismillah, takbir, Allahu Akbar. Tarik lagi. Ya, tarik nafasnya, lepas. Terus sekali lagi. Ya, dekat-dekat badannya. Minum air dulu. Baru cuci mukanya. Cuci mukanya dulu. Cuci muka di mana? Ya, terserah di mana. Di mana bisa? Di kamar mandi aja. Oh ya. Oke. Jaga habis ya. Iya iya. Jangan cuci kasih habis bahaya. Satu usapan langsung. Pak Haji, tidak rasa apa-apa kita dibacakan tadi ayat? Enggak ya? Enak, cuma enak kita dengar. Ibu Haji biasa saja? Biasa ya. Malah kayaknya didayung-dayung, diayun-ayun kayaknya menikmati suaranya. Pernah ada saya terapi pasien di depan begini, yang teriak di belakang. Tuh. Iya. Jadi pas kayak ini teriak di belakang. Jadi ternyata yang gangguan di rumah itu sebenarnya yang kuat itu pengaruhnya di belakang itu tantenya. Cuma sering dia connect dengan yang ini toh, ponakannya. Begitu. Ya kayak kemarin di masjid saya itu malahan yang di samping saya yang teriak-teriak. Saya malah enak itu dia mengaji itu Pak Ustadz itu. Wih enak sekali itu sampai merinding. Masih ngantuk? Udah ya? Tidak lagi. Enak itu bagaimana Pak Ustadz dia mengaji enak sekali suaranya. Jadi yang ketika dibacakan ayat ruqyah lalu orang tenangkan, nyaman, berarti itu bagus. Itu bagus tuh. Jadi dalam Al-Quran sampaikan ketika orang dibacakan ayat, siapa saya dibacakan ayat Al-Quran makhluk Allah itu akan bergetar hatinya. Jadi walaupun tidak usah kita orang beriman, orang-orang yang tidak beriman juga dibacakan ayat itu, ya pasti bergetar. Cuman ya hanya bergetar saja. Kalau kita orang beriman itu pastikan diikuti dengan ketenangan hati. Ya yang dialami Marwan itu. Ya selama ini dialami Marwan beberapa kali terapi itu manfaatnya Al-Quran menenangkan hati. Kenapa saya bilang dari awal bahwa Marwan ini bagus merespon, walaupun ya banyak orang juga yang ketika diruqyah itu tidak merespon Al-Quran. Dibacakan ayat sampai 1-2 jam itu tidak ada reaksi. Tapi Marwan waktu pertama kemarin alhamdulillah langsung ada tangisan. Tangisan itu menandakan dua. Kalau tangisan biasa sedih berarti itu memang karena Al-Quran. Karena Al-Quran dibacakan pasti hati kita sedih, tenang toh. Tapi kalau menangis sampai terbehek-behek gitu, sampai teriak menangisnya, itu bukan orangnya tuh, tapi itu setan tuh.
menangis karena kesakitan. Iya. Nah, atau tertawa. Nah, kalau cuma nangis masih mendingan, tapi kalau tertawa atau tonjok ustadznya, nah, pernah saya gitu ditonjok tuh Pak Haji. Begitu. Nah, jadi saya ini saudara tadi ditonjok, ditendang, bahkan pernah saya diludahi. Nah, ini langsung, kalau diludahi langsung. Tapi videonya pas kita potong ya. Ya saya rukyah gini. Ya saya tidak sangka karena orang ini kelihatan tidak sakit. Tidak sakit, cuman apa namanya? Pengaruhnya itu dia penyakit medis, lambungnya akut. Jadi bapaknya suruh tolong diterapi. Perempuan. Jadi dia begini, suaminya di sini. Saya begini agak jauh sedikit. Saya bacakan ayat. Tiba-tiba langsung dia berdiri. Diludahi saya. Diludahi baru usir pulang. Ustaz pulang. Kenapa datang di sini? Saya tidak undang di sini nih. Saya bilang walaupun kita tidak undang, tapi saya datang karena saya dengan ini dan keluarga ini sama-sama bersaudara dalam iman Islam. Kewajiban kita untuk menolong. Katanya betul langsung kesurupan. Nah, pas diruqyah alhamdulillah. Dari lambung yang berlebihan naik itu ada pengaruh gangguan jin. Lambung itu sampai ketakutan, takut kan. Nah, kalau Marwan ini insyaallah ini ya cuman keterangan hati saja. Ya, karena hati. Ini ambil hikmah. Tidak boleh banyak mikir, berbagi kalau ada terbuka. Ya, terbuka. Kalau tertutup, orang kalau tertutup itu nanti setan yang masuk. Ya. Kalau terbuka pasti kan nasihat yang masuk, solusi, begitu. Ya orang ya. Ya. Terbuka, curhat kepada Allah, curhat kepada orang yang kita kenal, om, orang tua, saudara yang kita bisa dapatkan solusinya boleh. Begitu. Jadi ke depan seperti itu pesan dan saran Mustafa. Nah, nanti kalau terapi berikut mungkin nanti kita mandikan. Kan ini ya terapi berikut ya. Iya. Misalkan nanti kita bisa mandikan di mana? Nanti Pak Haji Nanti bisa. besok nanti kalau seperti di apa namanya di Hotel Raja Wali itu kalau Bisa. masih berfungsi air mandinya itu Bisa mandi. nggak bisa di situ. Kalau tidak berarti di mana itu? Hotel Raja di Pura. Iya di Gure. Kalau masih berfungsi kan di situ ada kolam. Ya renangnya. kalau dulu pasien saya bawa ke Kabura-Burana. Nah, sekaligus dengan 5 orang yang terapi yang datang satu mobil besar, mobil truk, dan dibawa semua anak istrinya piknik dan langsung bawa makanan. Saya bilang ini mau boleh juga di terapi situ, ini boleh atau di apa ini? Nah, jadi dimandikan karena air itu bagus, air dari gunung kan, Iya. dan berhasil. Bahkan yang saya lihat di video itu, yang baju merah yang saksi itu polisi itu parah dari Marwan. Tapi dia memang bukan karena medis, tapi memang non medis, sihir betul itu. Namanya sihir gila. Bahasa Arabnya sihir janun. Itu dikirim sama perempuan ya. Iya.